Jadi memang dalam Islam maupun dalam Kristen percaya dengan konsep kebangkitan. Tapi gini ya, surat Maryam 33 itu kan multi tafsir juga. Tafsirannya Pak Quraisy Shihab beda dengan tafsiran ulama lain. Maka ketika rame-ramenya tentang boleh enggak mengucapkan selamat Natal, Pak Quraisy Shihab berada dalam posisi yang membolehkan. Karena apa? Itu kan sebuah sopan santun lintas agama. Kalau Islam katanya Pak Quraisy itu dalam posisi sedikit-sedikit kita mengatakan jangan. Padahal setiap kali Idul Fitri di Timur Tengah kita diberikan ucapan salam oleh tokoh-tokoh Kristen. Masa kita hanya bisa menerima tidak bisa memberi? Toh yang kita berikan adalah penghormatan. Ya kan? Nah ketika saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru kepada teman saya, kan bukan berarti istrinya jadi istri saya kan? Itu kan suatu ungkapan kebahagiaan, apa yang kamu rasakan tuh saya rasakan karena kita sahabat, gitu loh. Jadi perbuatlah yang orang lain suka, perbuat atas kamu kembalikan kepada orang lain. Nah makanya dalam surat Maryam ayat 33 itu menurut tafsirnya Pak Quraisy boleh. Karena jelas itu wassalamu alayya yauma wulitu wa yauma amutu wa yauma ubasuhaya. Sejahteralah saya, selamatlah saya ketika saya lahir. Berarti kan sama dengan selamat Natal katanya. Ya kan? Kemudian pada saat saya wafat dan pada saat saya dibangkitkan hidup kembali. Tetapi teks ini tidak bisa dianggap sebagai kebangkitan Yesus menurut ulama lain. Karena apa? Karena dalam surat Maryam ayat 15 ungkapan yang sama diterapkan pada Nabi Yahya. Selamatlah dia ketika dia dilahirkan, ketika dia mati, dan ketika dia hidup dibangkitkan hidup kembali. Maka ulama-ulama ini menafsirkan bahwa yang dimaksud kebangkitan ini kebangkitan pada akhir zaman nanti. Belum terjadi. Nah kalau dalam Kristen kebangkitan Kristus itu yang sulung dari segala yang telah dibangkitkan itu sudah terjadi. Itu bedanya seperti itu. Nah kedua seberapa pentinglah kebangkitan itu seperti yang dikatakan Rasul Paulus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan sia-sialah pewartaan kami dan sia-sialah iman kamu. Karena sumber dari iman Kristen itu adalah Kristus yang dibangkitkan dari antara orang mati. Fenomena ini yang dicatat oleh Yosefus. Yosefus itu mau menjawab pertanyaan. Ini gurunya sudah mati. Tokoh yang sangat fenomenal di abad pertama itu. Kalau enggak itu enggak mungkin dicatat dalam buku sejarah umum kan. Kenapa? Karena dia punya signifikasi politik. Yesus itu dalam gerakan Yesus ya sekalipun itu bukan gerakan politik, tapi berdampak besar pada dunia politik saat itu. Seperti yang dinubuatkan oleh Simeon, anak ini akan ditentukan untuk menjatuhkan dan menjatuh bangunkan Israel. Itu terbukti. Nah kemudian Yosefus mencatat bahwa kenapa orang yang disebut Kristen, kelompok ini masih ada. Padahal gurunya sudah mati. Lalu dia mengatakan karena kuasa kebangkitan Yesus dari antara orang mati yang membuat mereka bangkit kembali. Tidak terpuruk, tidak musnah, tapi imannya tetap karena kebangkitan Yesus tadi. Dan itu juga disampaikan oleh Takitus. Takitus mengatakan bahwa ada kebiasaan orang Kristen berkumpul saat fajar. Dan mereka menaikkan himne kepada Kristus seperti kuasi Deo. Seperti orang-orang kita, orang-orang Romawi pagan itu menyembah dewa. Tulisan-tulisan ini menyebar di banyak tulisan kuno sekalipun itu tidak eksplisit ya. Karena dalam catatan sejarah dunia, Yesus itu catatan pinggir sejarah. Kenapa catatan pinggir sejarah? Ya, karena dia bukan kaisar. Karena dia bukan senator Roma yang terkenal, karena dia bukan wali negeri, dia orang biasa
dalam wujud kedatangannya sebagai manusia, tapi telah menciptakan sebuah peristiwa sejarah yang sangat besar sehingga dicatat oleh Flavius Josephus, dicatat oleh Tacitus, dicatat oleh Talmud, dicatat oleh Mara ben Serapion, seorang filosof Stoa yang tinggal di Antioquia saat itu, dicatat oleh Soteunus, dicatat oleh misalnya Traktat Sanhedrin karena memiliki signifikasi yang luas sekali. Itu. Kemudian yang ketiga, ketika bicara Yesus sebagai manusia, tentu ini ruang dan waktu betul. Tapi ketika Tritunggal bicara tentang bukan ruang dan waktu, tidak merujuk pada kemanusiaan Yesus. Dia merujuk kepada Kristus yang praeksisten sebagai sabda kekal Sang Bapa. Makanya dalam pemahaman gereja itu ada dua aspek. Aspek yang pertama, kemanusiaan Kristus yang kelihatan terikat oleh ruang dan waktu. Dan yang kedua, firman Allah, logos ilahi yang kekal yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, sekalipun dikatakan sepenuhnya Allah itu tidak merujuk pada kemanusiaan yang dilahirkan, tidak merujuk kepada tubuhnya yang disalibkan, tapi merujuk kepada Sang Firman yang kekal, yang praeksisten, yang selalu ada bersama Allah dari kekal sampai kekal. Jadi itu yang disebut trinitas yang bersifat ontologis. Dan itu tidak berubah. Tetapi orang mengaburkan dengan Tritunggal dalam makna ekonomis. Ketika firman menjadi manusia, Tritunggal tampak dalam karya Allah. Misalnya ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Ya kan? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati dan suara Allah di surga berkata, engkaulah putraku, pada hari ini aku berkenan, dengan begitu. Jadi artinya apa? Yang tampak dibaptis itu kan bukan firman Allah yang kekal. Yang tampak dibaptis itu adalah kemanusiaan Yesus dalam ruang dan waktu. Yang tampak di atas Yesus burung merpati itu kan bukan Roh Kudus, tapi fenomena kehadiran Roh Kudus yang disebut teofani. Teofani itu Allah hadir lewat alam semesta. Bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sama dengan burung merpati, kan ada Roh Kudus goreng. Jadi bedakan antara fenomena yang tampak dengan yang tidak tampak. Makanya misalnya dalam rumusan Tritunggal itu, una substantia tres personae. Satu substansi dalam tiga persona. Persona di sini bukan berarti persona manusia. Bahasa teologis itu rusak ketika Sigmund Freud menemukan teori psikoanalisa di mana satu pribadi hanya bisa satu substansi hanya bisa dimiliki satu pribadi. Dan Tritunggal tidak seperti itu. Tritunggal itu kalau dikatakan persona dalam bahasa Latin atau hipostasis dalam bahasa Yunani, itu maknanya pusat kesadaran yang berbeda dengan pusat kesadaran ilahi yang lain, tapi dalam satu wujud seperti manusia gitu. Ada tubuhnya, cuman kalau bedanya Allah itu eksistensi yang tidak bertubuh karena dia tidak terikat oleh ruang dan waktu, tapi keberadaannya manusia dalam diri manusia yang keberadaannya tubuh itu ada jiwa, ada roh. Jiwa itu maksudnya jiwa berpikir, pikiran, dan ada roh. Orang tidak perlu bertanya kepada saya, Pak Bambang yang nulis buku Religi dan Religiositas Bung Karno. Betul. Mau konfirmasi Pak, yang nulis buku itu Bapak atau pikiran Bapak? Loh, pertanyaanmu kok membedakan saya, wong saya satu. Allah ketika menciptakan dunia bersama firman-Nya dan rohnya. Itu tersebut dalam kitab Taurat implisit, kemudian eksplisit baru pada zaman Yesus. Bereshit bara Elohim et hasamayim be et zaaret. Pada mulanya Elohim, Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan dengan fil badi khalaqallahu samawati wal ard. Lalu bumi itu belum berbentuk. Vihaaret hayyetah tohu wa bohu. Vihosek alfinitehom. Wiruah